Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira, apa kabar? Semoga dalam kebaikan dan kesehatan selalu. Sajian Gelipar Gema Literasi Perpustakaan dan Kearsipan kembali hadir di ruang dengar Anda di edisi hari ini Kamis 30 Juni 2022. Dan kali ini kita sudah kembali kedatangan perpustakaan desa. Kali ini datang dari Kecamatan Sukoharjo. Akan saya sapa dulu ketiga narasumber yang sudah hadir di Radio Pesona. Selamat pagi apa siang ya? Pagi jelang siang deh Mas Slamet Haryono selaku pendamping perpustakaan Kecamatan Sukoharjo. Apa kabar Mas Trio? Alhamdulillah sehat, baik ya. Masih terus aktif melakukan pendampingan di Sukoharjo? Ya, insya Allah masih aktif. Oke, semoga lancar terus Amin, ya. amin. Kemudian yang kedua di sini juga turut hadir di studio Radio Pesona ada Ibu Dwi Saraswati selaku Camat Sukoharjo. Halo Ibu, selamat pagi. Apa kabar? Halo, selamat pagi, kabar baik. Oke, gimana Bu? Kesan pertama kali datang ke radio gimana Bu? Ya, memang baru pertama kali ya. Jujur ini baru pertama kali. Oke. Ya menjadi pengalaman tersendiri karena sekarang radio juga sudah mulai dijauhi ya. Semoga saja dengan adanya acara-acara yang lebih menarik, khususnya untuk kalangan muda remaja. Semoga lagi ini bisa menjadi sebuah awal radio akan diminati kembali ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Mbak Halimah Rohmini selaku pengelola perpustakaan Tunas Ilmu dari Desa Pucung Kerep, Kecamatan Sukoharjo. Selamat pagi Mbak Halimah, apa kabar Mbak? Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Halimah, sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Di musim yang dingin harus jaga kesehatan ya Mbak ya. Oke, baik Pesona Inspira, kali ini kita bakal bahas nih soal perpustakaan Tunas Ilmu dan peran serta komitmennya Kecamatan Sukoharjo terhadap perpustakaan desa. Bagi Pesona Inspira di rumah yang punya pertanyaan nanti seputar tema hari ini bisa dikirimkan melalui WhatsApp kami di 0823 2383 9996. Ini saya pengen masuk ke Mbak Halimah dulu nih Mbak selaku pengelola perpustakaan. Ini perpustakaan Tunas Ilmu, betul? Iya betul. Oke, untuk perpustakaan Tunas Ilmu ini berada di Desa Pucung Kerep, Pucung Wetan. Oh, Pucung Wetan. Oke, Pucung Wetan Kecamatan Sukoharjo gitu ya. Ya betul. Oke, kalau untuk perpustakaannya sendiri, perpustakaan Tunas Ilmu ini sudah berdiri sejak kapan Mbak Halimah? Sudah berdiri dari 2018 Desember awal. Desember awal Ya. 2019. Oke. 18. Oh, 2018. Ya. Oke, jadi memang baru sekitar 4 tahun ya, Ya. sampai saat ini. Ya. Oke, dan sejak 2019 langsung dilakukan pendampingan oleh Mas Rio? Iya langsung pendampingan dan di situ pada saat itu ada perlombaan apa ya dulu? PKK ya Mbak? PKK sama langsung perpustakaan Iya, gitu. sama Oke. lomba perpus. Jadi langsung didampingi oleh Pak Riono. Oke, jadi seperti itu. Dan sebelum dilakukan pendampingan oleh pihak Perpusda Wonosobo, ini untuk kondisi perpustakaan Tunas Ilmu sejak tahun 2018 ini gimana nih Mbak kondisinya? Apakah mereka udah punya gedung sendiri, punya koleksi buku sendiri atau gimana nih Mbak Halimah? Untuk belum pendampingan ya Mbak, itu masih beberapa buku itu pun masih sumbangan. Oke. Terus gedungnya itu juga masih pinjam karena belum punya gedung sendiri. Tapi setelah ada Pak Riono, terus diurus gini-gini, akhirnya dapat sumbangan lagi, terus buku-buku baru lagi, serta gedung baru juga. Oke, jadi untuk saat ini sudah dari tahun 2018 sampai saat ini gedungnya sudah punya sendiri ya, sudah punya perpustakaan Tunas Ilmu sendiri. Kemudian kalau untuk buku, koleksi bukunya juga sudah semakin bertambah dengan adanya pendampingan gitu ya Mbak Halimah ya. Alhamdulillah sudah tambah banyak. Oke, kemudian kalau untuk masyarakatnya nih yang berada di Desa Pucung Wetan sendiri, gimana sih Mbak untuk mereka mau datangkah perpustakaan atau harus ada ya semacam ajakan-ajakan dulu lah untuk mengajak masyarakat bahwa di sini nih ada perpustakaan, harus dikunjungi, ayo gitu. Ya, kalau misalkan di perpus itu kan kalau nggak dikenalin itu nggak kenal gitu. Nah, betul banget. Jadi kita kayak misalkan ada anak-anak SD, ayo kita belajar di perpus, kita lihat perpus ada apa sih di perpus kita, terus mereka oh iya ada ini, jadi mereka suka, akhirnya ya dari situ perpustakaan Tunas Ilmu dikenal oleh masyarakat umum. Oke.
selain dari desa kami juga ada desa lainnya yang menjadi anggota kami. Oke, jadi memang selain dari desanya itu juga masyarakat di luar desa juga bisa untuk menjadi anggota untuk membaca buku, menambah literasi kita ya. Iya, bisa. Oke, Mbak Halimah. Terima kasih. Kemudian saya pengen ke Ibu Saras nih, Bu, selaku camatnya Sukoharjo. Kalau Ibu Saras sendiri nih, Bu, di saat ini memandang bahwa perpustakaan ini salah satunya bisa berperan penting untuk apa ya? Sebagai wadah kegiatan masyarakat gitu ya, selain adanya buku, adanya kegiatan membaca, di situ perpustakaan juga punya makna apa sih kalau bagi Ibu sendiri untuk kemajuan masyarakat yang ada di sekitarnya, Bu? Silakan Bu Saras. Terima kasih. Kalau kita berbicara perpustakaan, memang persepsi atau image yang awal kita dapat itu responnya adalah sebuah ruang yang isinya buku-buku. Iya, betul. Nah, di era milenial ini tentunya hal itu menjadi sesuatu yang tidak tertarik lagi. Okay. Nah, dari hal itu kita bisa menyimak dari beberapa kondisi yang ada di lapangan bahwa perpustakaan ini sebenarnya kalau memang kita mau fungsikan betul, perpustakaan ini sebenarnya sangat mendukung sekali apa yang menjadi program-program pemerintah. Nah, sebenarnya sangat potensial sekali karena apa? Salah satu misi daripada Bupati sendiri meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tentunya itu bisa didapat dari perpustakaan. Kemudian dengan adanya program unggulan Bupati juga ada Wonosobo Pinter. Ini sebenarnya harusnya ditangkap oleh desa, oleh kecamatan, oleh kabupaten. Nah, di satu sisi lagi desa juga punya peran di sini. Salah satunya adalah di dalam dana desa itu tujuan dari pemberian dana desa salah satunya adalah untuk mewujudkan SDGs-nya desa. Nah, salah satu SDGs-nya desa itu adalah pendidikan desa berkualitas. Nah, di sini ada program Desa Peduli Pendidikan. Oke. Nah, di sini sebenarnya sudah sangat ini sekali ya dari Bupati sendiri, dari pusat, ini sudah memberikan peluang betul bagaimana perpustakaan desa ini bisa dikelola. Bahkan sumber anggaran sebenarnya juga sudah welcome. Nah, ini juga salah satu bentuk pengentasan kemiskinan. Oke. Ya, salah satu bentuk kegiatan kemiskinan ini adalah melalui literasi ataupun perpustakaan seru. Oke. Nah, tetapi secara kenyataan nggak tahu ini. Saya nggak tahu ini kenapa di Kecamatan Sukoharjo kalau saya lihat datanya belum tertangkap secara maksimal. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri nih bagi saya, Mas Rio dan teman-teman desa. Bagaimana untuk mewujudkan Wonosobo tentunya yang berkarakter SDM-nya. Kemudian salah satu yang lebih kecil aja lah, yaitu desa yang peduli pendidikan. Salah satunya yang bisa dilakukan oleh desa adalah melakukan pengembangan perpustakaan yang ada di desa. Nah, sekali lagi perpustakaan di sini kita memang harus merubah mindsetnya, jangan hanya sebagai tempat untuk membaca. Betul. Ya, ini apalagi di era milenial ini bagaimana kita bisa mengikutinya. Kita bisa menyajikan bentuk pelayanan perpustakaan ini tidak hanya sekedar baca buku, tetapi bisa memanfaatkan justru teknologi yang ada, informasi yang ada, bisa dikembangkan di situ. Jadi seperti itu ya Bu Saras ya. Kalau mungkin dari Mas Rio sendiri ini adalah sebuah perwujudan perpustakaan transformatif, betul sekali Mas Rio ya. Kalau untuk perpustakaan di zaman sekarang memang harus seperti yang dibilang Bu Saras bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau untuk di Kecamatan Sukoharjo sendiri, Mas Rio selaku pendamping perpustakaan kecamatan ini melihat di sana kenapa sih Mas masih belum maksimal untuk keberadaan perpustakaan serta fungsi perpustakaan itu sendiri? Silakan Mas Rio. Mungkin dari mindset masyarakat ya yang memandang perpustakaan itu masih sebagai gedung atau tempat untuk membaca. Gedung penyimpanan buku untuk anak-anak dalam lingkungan terkecil, katakanlah lingkungan keluarga, juga khususnya untuk orang tua mungkin juga masih kurang dalam mendidik anaknya, untuk apalagi kayak zaman sekarang
zamannya HP lah ya, internet. Itu anak-anak malahan sering bermain HP, sering main game. Mungkin kalau saya pribadi ingin sekali perpustakaan di desa itu khususnya fokus kepada anak-anak. Kita mendidik anak-anak dari dini agar anak-anak lebih paham akan pentingnya membaca, terutama buku, ilmu-ilmu yang bisa didapat dari buku. Oke, jadi ini tentunya menjadi PR kita bersama bagaimana kita bisa membuka hati dan pikiran mereka untuk wah, di sini tuh ada perpustakaan. Ayo kita melek, ayo kita gencarkan literasi yang tentunya bagaimana perpustakaan juga sudah berusaha semaksimal mungkin ya Mbak Halimah ya, dengan salah satunya mungkin menyediakan komputer, menyediakan wifi sebagai ya untuk untuk pancingan mereka mau datang dulu, menarik gitu ya. Oke. Ini ada satu pertanyaan dari Pesona Inspira di rumah yang sudah bergabung lewat WhatsApp kami dari Mbak Mia. Ini pendengar kita dari Mbak Mia di Kenteng. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Camat, Bu Halimah, Pak Rio dan Mbak Halimah. Maaf mau tanya nih, di era seperti sekarang ini bagaimana sih cara mengajak anak-anak, mengajak masyarakat luas agar gemar membaca, khususnya untuk mendatangi perpustakaan dan untuk meminjam dan membaca buku juga. Bagaimana sih cara menarik minat mereka? Mohon penjelasannya, barangkali nanti bisa menginspirasi di daerah kami. Seperti itu mungkin ke Mbak Halimah dulu nih. Mungkin ada beberapa kegiatan yang menarik perhatian agar masyarakat mau berkunjung ke perpustakaan. Ini di Perpustakaan Tunas Ilmu ada kegiatan apa aja nih Mbak Halimah? Oh iya, karena kami kan juga dari desa itu perhatiannya tuh ke anak-anak ya. Jadi kita menawarkan di sini itu ada banyak permainan yang bisa kamu lakukan di sana. Mungkin ada beberapa yang belum punya mainan di rumah, nanti bisa dimainkan di perpustakaan. Jadi selain membaca juga, kalian juga bisa bermain di situ. Nah, untuk pinjamnya itu kami dari perpustakaan itu hanya menyediakan 2 buku 1 orang, dan itu jangka waktunya itu 5 hari. Ya, kalaupun tidak bisa mengembalikan dari mereka yang belum bisa membelikan, jadi kita dari pihak pengelola datang langsung ke rumahnya. Jadi seperti semacam jemput bola ya gitu ya Mbak Halimah. Itu menjadi salah satu menarik minat anak-anak juga, mungkin dipancing dengan permainan, atau mungkin mereka tidak harus langsung membaca ya ke perpustakaan, tapi mau berkunjung dulu, mau main-main dulu, nanti juga akan terbiasa, lama-lama akan suka membaca ya gitu ya Mbak Halimah ya. Menambahkan sedikit silakan Mas dari Rio. Mbak Halimah, untuk Pucung Wetan sendiri kan pernah juga mengadakan lomba menggambar dan mewarnai khusus anak-anak TK ya, PAUD ya Mbak ya dulu. Nah, itu juga menjadi salah satu promosi perpustakaan Pucung Wetan sendiri untuk minat masyarakat atau minat anak-anak untuk datang ke perpustakaan. Jadi dulu memang pernah ya Mbak ya? Dulu pernah. Jadi kayak semacam dibuat keramaian dulu biar menarik minat mereka untuk datang dulu gitu ya Mas Rio ya. Kalau tanggapan dari Bu Sarah sendiri nih Bu, terkait minat baca yang kita ketahui bahwa para remaja zaman sekarang lebih mementingkan gadget mereka dibandingkan membaca buku, datang ke perpustakaan. Kalau dari Bu Sarah sendiri untuk melihat kondisi tersebut, ada cara apa sih Bu untuk mengajak masyarakat untuk kembali membaca buku, kembali mengunjungi perpustakaan seperti itu? Ya, tentunya kalau kita berbicara minat, yang jelas itu sebenarnya bisa ditanamkan dari keluarga kalau menurut saya. Ya, bagaimana Jadi yang pertama sih sebenarnya kalau sebelum ke keluarga, ini kalau perpustakaan tadi betul seperti Mbak Halimah ya. Jadi bagaimana supaya mengajak anak-anak itu datang ke perpustakaan? Yang satu, kenalkan dulu, kenalkan perpus. Ya, kita memang harus kampanye bahwa di desa kita ada perpus nih. Nah, kemudian yang kedua, yang sering sekali kita agak mengesampingkan adalah tadi betul sudah ada terobosan, berikan kegiatan-kegiatan yang mendukung supaya anak-anak itu mau datang. Seperti tadi lomba-lomba yang disampaikan oleh Mas Rio ya. Nah, di sini dengan kami berharap tadi juga transformatif itu ya tidak hanya membaca ya, tetapi sebagai pusat kegiatan masyarakat ya. Salah satunya itu dengan lomba-lomba itu untuk menarik gitu ya. Nah, kemudian coba kalau ini yang menjadi kelemahan kita adalah
kita sering mengadakan sesuatu kegiatan, tetapi sering tidak terdokumentasikan. Nah, jadi sebenarnya bentuk kampanye itu bisa kita lakukan tidak hanya berupa kegiatan, tetapi berupa dokumen kita. Nah, kegiatan itu kita dokumentasikan baik dalam visual maupun melalui media sosial. Nah, dari itu kan akan dikenal. Oh, ternyata di sana ada seperti ini, ada seperti ini. Dan salah satu upayanya adalah memperkenalkan perpustakaan melalui media sosial. Nah, itu ini juga harus ini menjadi sesuatu yang penting juga. Karena tadi kita sama-sama tahu ya bahwa anak-anak remaja itu lebih membuka HP ya. Jadi begitu dia tahu, oh itu ternyata ada perpus seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya, sebenarnya kalau tadi terkait dengan teknologi WiFi, itu nek desa sebenarnya tidak ada permasalahan. Karena di setiap desa pasti sudah menyediakan WiFi. Hanya saja ini beberapa kita tanya kemarin, kalau disediakan WiFi secara bebas, anak-anak datang ke sana secara ini ya, tidak terkontrol, tanpa pengawasan. Nah, di sini sebenarnya perpus yang menangkap di situ. Ya, ini daya tariknya adalah WiFi. Datang ke desa, jangan di desanya dong, tapi ayo diwadahi di perpustakaan. Nah, setelah di perpustakaan ada pengawasan yang jelas. Salah satunya adalah teman-teman pengelola di sini. Nah, kalau ada pengawasan, ada beberapa yang kita batasi memang, yang boleh dan yang tidak boleh. Kemudian di situ kita kalau sudah ngumpul anak dan remaja di sini, kita akan lebih mudah mengarahkan. Jadi kita bisa kita bisa mengajak mereka dialog. Oh, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan? Apa sih yang di ini? Apalagi di masa-masa liburan sekarang ini. Anak-anak saya kira jenuh di rumah, butuh sebuah aktivitas untuk mengekspresikannya ya. Nah, sebenarnya hal ini bisa ditangkap oleh perpustakaan yang ada di desa. Ya itu, jadi perlu diperkenalkan kampanye. Perpus kita, kegiatan kita seperti apa, dokumentasikan seperti apa. Nah, salah satu daya tariknya tuh WiFi memang ini sebagai perekat magnetnya. Kemudian kalau masalah media sosial mungkin bisa juga bekerja sama dengan beberapa media ternama di Wonosobo. Nanti kalau misalnya perpustakaan Tunas Ilmu punya kegiatan, boleh undang kami Radio Pesona untuk meliput, untuk mempromosikan acaranya. Insya Allah kami siap membantu, begitu Mbak Halimah. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Dina di Pahlawan. Bagaimana sih cara mempopulerkan perpustakaan Tunas Ilmu di tengah era digital saat ini? Mbak Halimah mungkin bisa ditanggapi, silakan Mbak. Untuk era yang seperti ini bagaimana ya? Soalnya kan kalau di desa saya itu kalau tidak pakai wifi juga tidak mau ke perpus. Jadi kalau saya itu mengenalnya itu ya dengan susah juga sih Mbak. Jadi kalau di desa itu kayak saya mengenalnya itu tetap lewat media, terus tetap ya ayo di perpus itu nggak ada hanya buku aja, tapi ada kegiatan lain. Semisal kayak pelatihan untuk anak-anak yang belum bisa komputer, seperti itu. Terus ada pelatihan lagi kayak nanti kita mau mengundang untuk ibu-ibu yang mau menjahit, seperti itu. Jadi memang selain sebagai salah satu daya tariknya ada WiFi, di situ ada juga kegiatan kayak misal pelatihan gitu ya untuk ibu penjahit dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu ya daya tarik masyarakat untuk mau berkunjung ke perpustakaan Tunas Ilmu kita ya. Kalau dari Mas Rio sendiri nih Mas, melihat era digital yang saat ini sudah semakin berkembang gitu ya, di tengah perpustakaan harus bisa mengikuti gitu ya. Ini ada PR apa sih Mas yang harus dituntaskan kita bersama tentunya untuk mengikuti perkembangan era digital saat ini? Silakan. Ya, kita tidak terlepas dari ini ya, media sosial, dari gadget. Kita memang setiap hari menggunakan itu. Kita juga di perpustakaan diwajibkan istilahnya untuk meningkatkan, mengembangkan literasi masyarakat desa. Kalau dari saya khususnya di Pucung Wetan, memang di Pucung Wetan setiap desa, setiap tempat biasanya beda masyarakat, beda sifat, beda karakter ya tertentu. Di Pucung Wetan sendiri menurut saya masih kurang itu sih ya, sebenarnya yang tadi disampaikan sama Bu Camat, untuk publikasinya, untuk promosinya itu masih rendah lah, bisa dikatakan masih kurang. Karena mungkin minat baca masyarakat di desa tersebut memang belum sepenuhnya ini ya mengenal ya tentang buku, tentang kegiatan di perpustakaan itu. Mungkin dengan salah satu
ini sih kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan media sosial, Mbak. Misalnya kita melatih gimana sih caranya untuk pemasaran, misal kayak dagang di media sosial, jual beli online seperti itu. Kita bisa mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu. Kita juga nantinya bisa mendatangkan narasumber yang terpercaya dari apanya sih? Dari ahlinya di bidang itu gitu ya. Oke, jadi memang itu beberapa tips yang bisa dilakukan oleh perpustakaan. Jadi kita nggak lepas dari media sosial, nggak lepas dari internet, tapi kita juga berdampingan dengan itu untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Tentunya perpustakaan harus bisa mengimbangi, apalagi di era digital saat ini. Oke, gitu ya. Oke, seperti itu untuk Dina di Pahlawan dan juga Mbak Mia di Kenteng. Terima kasih sudah mengirimkan pertanyaan. Kita break jeda iklan terlebih dahulu. Nanti akan kita sambung di segmen selanjutnya. Sajian Gelipar akan segera kembali. Menginspirasi, semua ada di Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Baik, Pesona Inspira masih dalam sajian Gelipar, Gema Literasi Perpustakaan dan Kearsipan, masih dengan tema hari ini ya, bersama Perpustakaan Tunas Ilmu dari Kecamatan Sukoharjo. Masih ada Mbak Halimah, Bu Saras dan juga Mas Rio yang masih hadir di studio Radio Pesona. Kita akan kembali berbincang nih soal perpustakaan desa, utamanya adalah perpustakaan Tunas Ilmu di Desa Pucung Wetan. Tadi kita sudah sedikit bahas sebagaimana sejarah, bagaimana kegiatan mereka untuk menarik minat masyarakat seperti itu. Kemudian kalau untuk Mbak Halimah sendiri nih, Mbak, selaku pengelola perpustakaan ya, ini sebenarnya punya cita-cita apa sih, Mbak? Punya keinginan apa yang masih belum terwujud? Ini mumpung ada Bu Camat selaku pemerintah, mungkin bisa disampaikan lewat ajang ini untuk bisa kembali mewujudkan cita-cita yang mungkin masih tertunda yang ada di perpustakaan Tunas Ilmu. Silakan, Mbak. Untuk harapan saya untuk perpustakaan desa nggih. Jadi selain pengen banyak buku-buku itu dibaca, saya itu pengen misalkan banyak komputer itu buat anak-anak itu, misalkan mau mencari berita, tidak harus ke warnet tapi ke perpustakaan juga bisa. Jadi saya pengennya tuh ada komputer lah banyak itu, ya paling tidak 2 atau 3 di perpustakaan. Jadi bisa dijadikan ada ajang anak-anak kayak untuk mengerjakan PR sekolah, untuk ya mereka mengetahui informasi Google itu tidak lewat warnet gitu ya, Mbak, tapi diwadahi lewat adanya perpustakaan gitu ya. Oke, gimana Bu Camat? Apakah akan ada komitmen selanjutnya untuk kembali menambah semangat perpustakaan Desa Tunas Ilmu, Bu? Silakan. Ya. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa sebenarnya perpustakaan ini adalah bagian dari pendidikan yang harus dikawal oleh desa. Nah, ini sebenarnya sebuah peluang, Mbak Halimah, untuk bulan-bulan ke depan, Juli, Agustus ini kita akan mulai dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Saya titip pesan betul, sampaikan apa yang menjadi harapan panjenengan untuk mengembangkan perpustakaan. Insya Allah nanti kita kawal, dan tentunya memang betul, Mbak, ini permasalahan adalah komitmen dari desa. Tetapi saya tetap optimis. Jadi melalui forum musyawarah nanti panjenengan bisa hadir, kemudian bisa menyampaikan itu. Dan kalau masalah boleh dan tidaknya, jelas boleh. Jelas boleh, karena tadi kan kita sampaikan bahwa ini sebagai salah satu untuk mewujudkan SDGs-nya 4 untuk pendidikan. Ini menjadi memang yang harus dicapai oleh desa. Salah satunya adalah dari perpustakaan itu. Silakan nanti bisa disampaikan melalui musyawarah. Nanti kita akan agendakan diawali di bulan Agustus nanti. Di Agustus, kemudian nanti untuk penyusunan RKPD di tahun 2023. Siap. Dan insya Allah kalau sudah ada komitmen seperti itu, ini komitmen dari panjenengan selaku pengelola, insya Allah bisa ditangkap oleh pemerintah desa. Gitu. Tentunya di sini untuk kemajuan sebuah perpustakaan juga butuh dukungan dari semua pihak ya, Bu, dari pemerintah yang mendukung, apalagi dari pengelola perpustakaannya yang menjadi modal utama
gitu ya. Kalau untuk saat ini di Perpustakaan Tunas Ilmu, apakah udah buka setiap hari Mbak Alimah untuk memberikan ruang kepada yang mau membaca seperti itu? Kalau untuk tahun ini kita buka itu dari 1 minggu ya. 1 minggu itu dari Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis, Ya, oke. dari jam 9 sampai jam 2 maksimal Oke, seperti gitu itu. ya. Jadi kalau untuk pengunjungnya sendiri lumayan banyak dari anak-anak atau justru dari masyarakat nih, Mbak? Dari anak-anak SD kan kita pendampingan dan SD 2. Jadi setiap kalau misalkan istirahat Ada kunjungan anak-anak ya? itu ada kunjungan. Oh, oke, seperti itu. Kemudian kalau untuk Perpustakaan Tunas Ilmu sendiri apakah sudah mewadahi kegiatan masyarakat, kayak misal di Pucung Wetan sendiri sebagian masyarakatnya ini lebih berprofesi sebagai apa sih Mbak Halimah? Banyak ya Mbak, karena di situ tuh profesinya tuh ada petani, terus kayak apa ya, tukang-tukang yang buat itu triplek, pengusaha itu, terus banyak juga sih Mbak. Oke. Pedagang juga banyak. Oke, mungkin petaninya lebih ke petani salak masih ya? Iya, petani salak. Oke, ini tentunya Mas Rio ini menjadi PR kita bersama juga, bagaimana untuk kalau yang tadi targetnya masih anak-anak, gimana targetnya bisa seluruh masyarakat, salah satunya adalah mungkin dengan mewadahi kegiatan-kegiatan semacam pelatihan gitu yang tadi sudah disebutkan gitu ya. Kalau Mas Rio sendiri harapan kedepannya kepada Perpustakaan Tunas Ilmu ini pengennya ini akan menjadi yang seperti apa Mas? Silakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih khususnya sama Bu Camat, Bu Saras, Bu Camat Sukoharjo yang telah istilahnya mau membantu, mau mendukung kegiatan perpustakaan desa di wilayah Sukoharjo. Saya punya harapan khususnya ini lebih umum ya untuk seluruh perpustakaan yang ada di Sukoharjo khususnya. Mungkin harapannya sama, pengen anak-anak kita itu menjadi generasi penerus yang benar-benar bersumber daya manusia yang cerdas, yang berakhlak seperti itu Mbak. Karena tujuan dari perpustakaan bukan hanya untuk membaca, untuk berkegiatan juga. Di situ kita bisa melatih anak-anak kita khususnya untuk berkegiatan, barangkali dari orang tua misal sibuk, selain sibuk bekerja, sibuk segala macam, bisa kok menitipkan anak-anaknya di perpustakaan untuk belajar, untuk berkegiatan. Jadi seperti itu ya. Kadang kalau di perpustakaan sendiri selain ada baca buku, karena memang untuk anak-anak mungkin banyak sekali permainan yang bisa mereka gunakan untuk mengisi aktivitas, apalagi di tengah liburan gitu ya. Iya, karena saya pribadi juga ya sudah punya anak. Walaupun masih kecil, dia sudah fasih bermain HP. Cuman kita harus benar-benar bisa mengarahkan juga, harus bisa mendampingi juga apa yang mereka lihat, apa yang mereka mainkan gitu. Jadi kita nggak bisa untuk melepaskan HP atau untuk meminta HP dari anak itu, jangan. Tapi kita arahkan kemana tujuan anak itu agar lebih bermanfaat lagi. Seperti itu ya. Kemudian mungkin dari Bu Saras nih Bu, ada tips parenting apa sih Bu yang mungkin bisa dibagikan kepada masyarakat? Gimana sih cara kita mengalihkan perhatian anak biar nggak ke gadget terus, lagi-lagi gadget terus tiap hari, tiap waktu, apalagi kalau lagi musim liburan kayak gini, ditinggal kerja orang tua kita semuanya, justru mereka pelariannya adalah ke handphone nih Bu Saras. Jadi mungkin ada sedikit tips parenting yang bisa dibagikan kepada masyarakat, Bu Saras, silakan. Ya, untuk parentingnya yang jelas harus kita sadari betul bahwa madrasah utama itu adalah di keluarga, seorang ibu dan seorang ayah. Nah, kita bisa memberikan contoh-contoh pembelajaran itu di situ. Kemudian terkait dengan mengalihkan gadget yang sekarang sudah marak untuk dipegang oleh anak-anak. Betul. Dan bahkan sekarang gadget HP ini dijadikan untuk supaya anak diam pada saat kita beraktivitas. Itu dia. Nah, di sini sebenarnya banyak kok kita tuh mau melakukan hal asal kita mau. Nggak harus jauh-jauh. Coba sekali-kali kita ajak itu anak-anak bermain di luar.
Cobalah kita bisa anak-anak kita lihat ini loh daun apa, ini pohon apa. Kemudian kita bisa ikut beraktivitas ke permainan mereka. Misalkan ayo main sepak bola, ayo kita main bersepedaan. Nah itu salah satu untuk mengalihkan anak-anak yang sekarang gemar main gadget itu. Nah tadi betul, saya sepakat bahwa tidak harus dilepas. Tetapi disinilah fungsi kita untuk mengarahkan dan mendampingi supaya anak-anak bermain gadget itu ya melihat ataupun memainkan sesuatu itu tetap dalam bimbingan orang tua, pengawasan orang tua. Seperti itu. Jadi peran kita bersama sebagai orang tua ini sebagai madrasah pertama ya Bu ya, untuk anak menimba ilmu, menimba pengalaman. Kita harus bagaimana sih pintar-pintarnya menjadi orang tua yang sekarang hidup beriringan dengan era digital, dengan gadget seperti itu ya. Kemudian terakhir dari Bu Saras, ada kesan atau pesan apa sih Bu yang ingin disampaikan kepada para pengelola perpustakaan yang ada di Sukoharjo, mungkin tidak hanya di desa Pucuk Wetan saja, tapi di seluruh desa yang ada di Sukoharjo, yang mungkin yang mereka sedang berjuang untuk membangun perpustakaan nih Bu Saras, silakan. Ya, kami berpesan betul untuk teman-teman pengelola perpustakaan yang sudah ada. Kami terima kasih. Ayo kita berjuang kembali, kita kembangkan perpustakaan untuk semakin lebih maju, tidak hanya semata-mata sebagai tempat untuk membaca, tetapi kita kembangkan untuk pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lain. Kemudian untuk yang belum, karena ini untuk Kecamatan Sukoharjo ternyata ada yang belum punya perpustakaan. Kalau kita lihat data sih ada 7 desa yang belum. Ayo dong kita salah satu untuk mengentaskan kemiskinan, itu kita bisa lakukan melalui pendidikan yang ada di tingkat desa dengan mengembangkan perpustakaan ataupun taman belajar untuk masyarakat. Nah di sini saya kira ada beberapa desa yang sebenarnya sudah ada gedungnya, tetapi kegiatannya belum ada. Ayo dong semangat, dana transfer desa ataupun dana desa sangat open untuk kegiatan tersebut. Kita bersama-sama menuju untuk mewujudkan salah satu program unggulan Bupati Wonosobo dan Pak Wakil Bupati Wonosobo adalah Wonosobo Pinter. Semangat dan salam literasi. Literasi. Baik, seperti itu, dan semoga lewat diskusi ini bisa menambah semangat baru untuk para pengelola perpustakaan yang masih berjuang ya Bu ya. Ini sudah dapat dukungan dari pemerintah desa setempat untuk bisa menambah semangat semakin gencar untuk mewujudkan perpustakaan yang ya lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Terima kasih Bu Saras, Mbak Halimah, Mas Rio sudah menyempatkan waktunya untuk kita berbincang di sajian Gelipar ini. Bisa berjumpa lagi di waktu lain kesempatan ya Bu. Mungkin kalau ada kegiatan di Kecamatan Sukoharjo bisa ya kami bantu promosikan, bisa kami bantu upload di media sosial, bisa bekerja sama seperti itu ya. Terima kasih juga untuk Perpustakaan Tunas Ilmu, semoga kedepannya semakin baik lagi, sudah dapat dukungan dari pemerintah ya Mbak Halimah ya, dan lebih semangat lagi dalam berjuang untuk mewujudkan literasi digital gitu ya. Terima kasih juga Mas Rio untuk pendampingan yang akan masih terus dilanjutkan pastinya ya. Oke, baik Pusara Inspira, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk sajian Gelipar edisi hari ini. Saya Eka bersama ketiga narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.